Sahabat Muslim Front TV yang budiman, kita bertemu kembali dalam acara talkshow dan rilis polling yang berjudul kontroversi penembakan mati 6 laskar FPI oleh polisi versi siapa yang dipercaya. Polling ini diselenggarakan oleh KRI Center sebagai lembaga kajian independen yang bervisi menjadi media pendukung dan penyalur aspirasi rakyat dan umat terkait dengan isu-isu keumatan, kebangsaan, dan kerakyatan. Seperti kita ketahui, pada tanggal 7 Desember 2020, kita semua dikagetkan dengan konferensi pers dari Kapolda Metro Jaya yang menyatakan adanya 6 anggota Laskar FPI yang tertembak mati oleh aparat Polri terkait dengan insiden yang terjadi di KM 50 Jalan Tol Cikampek. Saudara-saudara pemirsa sekalian yang saya hormati, kondisi pemberitaan yang muncul tak pelak lagi menciptakan adanya kontroversi. Kenapa muncul kontroversi? Karena berita yang muncul relatif tidak berimbang, karena lebih cenderung mengambil informasi dari salah satu sumber. Akhirnya kontroversi ini hingga hari ini masih muncul. Kontroversi yang muncul adalah karena adanya perbedaan yang sangat mencolok menyangkut informasi penyebab dan kondisi yang sebenarnya terkait dengan meninggalnya 6 laskar FPI. Pada satu sisi, Polri menyatakan bahwa anggotanya ditembak dan diserang oleh Laskar FPI dan akhirnya menembak mati 6 anggota Laskar FPI. Sementara pihak lain, dalam hal ini sumber FPI menyatakan bahwa sekelompok OTK yang akhirnya diketahui sebagai anggota Polri melakukan upaya-upaya gangguan, penghadangan, penguntitan, akhirnya tembakan yang akhirnya berujung pada penculikan hingga meninggalnya 6 korban Laskar FPI. Oleh karena itu, KRI Center berkepentingan untuk bisa mengcapture informasi yang lebih objektif dan independen dari perspektif publik masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan lebih lanjut menyangkut hasil polling yang berjudul kontroversi penembakan mati 6 Laskar FPI oleh polisi, versi siapa yang dipercaya. Pada kesempatan talkshow ini kami akan menghadirkan 2 narasumber. Yang pertama, Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Beliau Purnawirawan Angkatan Darat yang banyak berbicara ataupun menulis tentang isu-isu pertahanan dan keamanan. Assalamualaikum Pak Kolonel. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir. Terus pembicara kedua, Bapak Agus Wahid MA, Direktur Center of Public Policy Indonesia, peneliti dan penulis isu-isu sosial kemasyarakatan, isu publik, dan isu strategik kebangsaan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kami akan menyampaikan paparan secara singkat berkaitan dengan hasil polling. Yang pertama adalah gambaran umum polling. Polling ini diselenggarakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Desember 2020 dengan menggunakan metode non-random probability, quota method, dan purposive sampling, dan melibatkan responden sejumlah 5.748 responden pada interval kepercayaan 95% dan error sampling kurang lebih 4,9%. Dengan populasi masyarakat pengguna komunikasi online via WA di wilayah polling. Sumber dana swadaya mandiri, desain dan analisis data setelah laporan akhir dari pihak KRI Center. Sahabat Muslim pemirsa Front TV yang budiman, mengapa kita perlu polling? Kita berkepentingan pada beberapa aspek
terkait dengan bagaimana upaya kita untuk mendorong adanya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat atau perasaan serta kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang kedua, polling ini juga dimasukkan sebagai bagian untuk mendorong minat, kepedulian, dan partisipasi rakyat terhadap soal-soal kebangsaan, sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Lalu yang ketiga, menjadi bagian dari proses pendidikan politik bagi rakyat, agar rakyat memiliki sikap otonom dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Untuk tujuan khusus dari polling ini, kita kepingin tahu kepercayaan, sikap, perilaku terhadap masyarakat terhadap isu yang muncul, yaitu kontroversi, versi informasi penembakan mati 6 laskar FPI oleh polisi. Apakah versi FPI atau versi Polri yang dianggap benar oleh publik? Dengan polling ini, kita akan mengetahui apa yang publik rasakan, apa yang publik pikirkan terkait dari isu kontroversi tersebut. Oleh karena itu, polling ini nantinya akan menggambarkan preferensi, intensitas terhadap pilihan pendapat, serta indikator kecenderungan pandangan publik terhadap isu kontroversi versi informasi penembakan mati 6 laskar FPI oleh polisi. Apakah versi FPI yang lebih dipercaya ataukah versi Polri yang lebih dipercaya? Selanjutnya saya sampaikan beberapa hasil polling secara singkat sebelum dibahas lebih lanjut oleh narasumber. Yang pertama adalah mayoritas masyarakat sudah mendengar adanya insiden ataupun kontroversi tertembak matinya 6 laskar FPI oleh Polri pada tanggal 7 Desember. Artinya memang antusiasme warga atau masyarakat atau publik secara keseluruhan terhadap isu ini sangat tinggi. Terus pertanyaan yang kedua menyangkut pandangan masyarakat, apakah tindakan petugas dalam konteks menembak mati 6 laskar FPI ini bisa dibenarkan atau tidak? Ternyata mayoritas mengatakan tidak setuju atau tidak dibenarkan polisi melakukan penembakan mati kepada 6 laskar FPI dalam insiden pada tanggal 7 Desember tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya terkait dengan masalah wacana usulan pencopotan Kapolri, Kapolda, dan petugas Polri lain yang terkait dengan jatuhnya korban jiwa 6 orang tersebut. Dalam pengertian ketika diasumsikan penembakan tersebut mengandung unsur penembakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, unlawful ataupun extrajudiciary system, wacana atau usulan pencopotan Kapolri dan Kapolda itu ternyata mendapat respon positif. Artinya masyarakat ketika mengasumsikan penembakan tersebut ada masalah atau di luar koridor hukum, masyarakat setuju bahwa wacana usulan pencopotan tersebut diberlakukan. Terus yang berikutnya adalah pertanyaan terkait dengan simpang siurnya penyebab dan kondisi aktual dari insiden tersebut. Sumber versi berita mana yang dipercaya oleh publik? 88% responden menyatakan percaya pada sumber berita dari FPI, sementara yang percaya pada sumber berita Polri tidak sampai dari 3%. Yang lainnya ragu-ragu atau tidak berpendapat. Terus pertanyaan yang kelima, apa yang harus segera dilakukan ke depannya terkait untuk upaya mengungkap kebenaran insiden agar kita semua mampu mengungkap kebenaran yang lebih objektif, komprehensif, dan transparan. Mayoritas responden menyatakan perlu pembentukan tim pencari fakta secara independen. Sementara yang lain pembentukan pansus diserahkan kepada internal Polri maupun yang ragu-ragu itu sedikit di bawah 5%. Artinya secara mayoritas
responden menginginkan pembentukan adanya tim pencari fakta secara independen. Terus pertanyaan yang terakhir adalah menyangkut persepsi masyarakat atas tindakan Polri secara umum dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apakah sudah memperhatikan aspek penegakan HAM, hukum, dan keadilan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hasil dari polling menyatakan mayoritas 89% Polri belum menjalankan komitmen terhadap aspek penegakan HAM, hukum, dan keadilan. Sementara 6,8% menyatakan sudah menjalankan aspek tersebut. Oleh karena itu, pemirsa Front TV yang budiman, akan kita lanjutkan pendalaman lebih lanjut terkait dari hasil polling ini dengan narasumber yang telah kita hadirkan. Pertanyaan dari saya kepada Pak Agus Wahid ini, pendalaman lebih lanjut ya Pak ya. Jadi di situ disebutkan bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan tindakan petugas Polri dalam menembak mati 6 laskar FPI dalam insiden pada tanggal 7 Desember tersebut. Menurut Pak Agus, bagaimana penjelasannya? Kenapa mayoritas responden tidak setuju dengan tindakan Polri tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada sahabat Muslim yang budiman, Front TV yang kami cintai, pertama-tama sebelum saya menyampaikan analisis tentang peristiwa itu atau analisis pendapat masyarakat tentang tindakan aparatur kepolisian terhadap ke-6 laskar FPI ini, pertama saya sampaikan kepada Mas Irfan Reza selaku surveyor sebagai peneliti KRI Center. Ini suatu sikap konstruktif yang perlu kita apresiasi, karena apalagi di sana diperhadapkan dengan dua informasi yang berbeda antara conference press dari Polri versus conference press dari FPI. Satu hal yang menarik tentang hasil dari polling Mas Irfan ini atau KRI Center ini, ada suatu sikap tentang tindakan yang diambil polisi sebanyak 95,8% masyarakat menyatakan tidak setuju terhadap tindakan itu. Dalam hal ini saya ingin mencoba menganalisis dari sisi kemanusiaannya. Dalam konteks ini saya akan berangkat dari filosofi yang sangat mendasar, dalam hal ini adalah Pancasila. Kita tahu Pancasila menjadi dasar negara kita yang memang dirumuskan oleh para pendiri negara ini untuk kepentingan bangsa dan negara yang jauh lebih baik. Kita tahu bahwa penembakan tersebut jelas-jelas melanggar atau bertentangan dengan spiritualitas sila kedua, di mana dalam sila tersebut disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dalam konteks ini penembakan tersebut bisa terkategori tidak beradab. Nah, saya kira ini satu hal yang perlu kita sebawahi, apalagi tingkat ketidakberadabannya menurut catatan yang pernah saya baca atau pernah lihat dari dengar pendapat keluarga korban di DPR Komisi 3, di sana para saksi keluarga tersebut menggambarkan betapa ketidakmanusiaannya terhadap korban itu, dan saya kira ini perlu kita renungkan bersama. Kenapa penembakan itu terjadi sedemikian sadistiknya? Saya kira ini melampaui batas kemanusiaan. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa implementasi tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, benar-benar
tidak diindahkan. Benar-benar spiritualitas pendiri Pancasila ini seperti dilecehkan akibat dari tindakan ketidakmanusiaan itu. Nah, saya kira ini satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Siapapun selaku warga negara berhak dilindungi, dan itu amanat konstitusi pasal 28 D ayat 1 menggambarkan tentang bagaimana negara warga negara berhak mendapatkan perlindungan baik jiwa ataupun lainnya. Nah, dalam konteks ini pula saya melihat tindakan aparat keamanan dalam hal ini kepolisian terhadap keenam laskar FPI ini benar-benar tidak mencerminkan spiritualitas bagaimana menjaga atau mengamalkan pasal 28D ayat 1 itu, sekaligus menodai spiritualitas sila kedua dari Pancasila itu. Dan saya kira kita sangat menyesalkan tindakan itu, apalagi sejak pemerintahan dari periode pertama dan sekarang sering mengumandangkan bagaimana membumikan Pancasila. Ternyata secara implementatif, secara in practicum, ternyata spiritualitas itu benar-benar dikangkangi. Atau dengan kata lain, pembumian Pancasila hanya sekedar slogan, hanya sekedar verbal, tapi in practicum ternyata implementasinya relatif gagal. Nah, dalam konteks ini saya kira negara berkewajiban untuk mengingatkan, untuk meluruskan kembali, untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila kepada siapapun, tidak hanya kepada rakyat kecil, tapi kepada penyelenggara negara, kepada seluruh komponen yang memang berkewajiban untuk menjalankan amanat negara ini. Maka nilai-nilai Pancasila tidak boleh lagi hanya dikatakan secara verbal. Bahwa Pancasila sebagai ideologi final, yes, tapi itu secara politik. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana implementasinya secara ideologis. Nah, inilah yang barangkali perlu kita renungkan bersama, karena memang ada serentetan perjalanan yang menggambarkan tentang misimplementasi atau ketidaktepatan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut. Kalau bisa saya ringkas adalah bahwa tindakan petugas Polri ini sangat berlebihan ya. Dalam konteks spirit bahwa ada norma tindakan-tindakan dari aparat pemerintah seharusnya mengacu kepada konstitusi ataupun undang-undang yang terkait. Terus yang berikutnya, ini terkait dengan jatuhnya korban jiwa ini mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Salah satunya semacam wacana, usulan pencopotan Kapolri, Kapolda, dan petugas Polri lain yang terkait. Dari anggota DPR maupun tokoh-tokoh masyarakat lain mengusulkan seperti itu. Menurut Pak Agus Wahid bagaimana? Saya kira usulan itu relatif proporsional, karena memang berangkat dari satu kondisi yang berlebihan itu. Apalagi kemudian juga benar-benar menggambarkan penabrakan terhadap spiritualitas Pancasila, bahkan juga konstitusi kita, maka saya kira cukuplah proporsional. Masyarakat menghendaki siapa yang bertanggung jawab melakukan itu, maka dia juga harus bertanggung jawab pula untuk menerima risiko. Bahwa ada suatu sikap bahwa itu menjalankan amanat atau menjalankan perintah kepada siapa, tapi harus dilihat perintahnya seperti apa. Kalau katakanlah penangkapan, oke, untuk dalam rangka, untuk proses dan sebagainya, tapi sampai kepada penindakan penghilangan nyawa, ini saya kira satu persoalan tersendiri. Karena itu, karena sifat yang berlebihan itu pula, maka kemudian kita bisa memahami mengapa di antara masyarakat kita bahkan tercatat sampai kepada cukup besar presentasinya, maka presentasi itu menggambarkan sikap real masyarakat yang tidak sejalan,
dengan tindakan siapapun yang melakukannya, apakah sebagai sang eksekutor ataupun sebagai sang instruktor ataupun sebagai aktor intelektual. Karena itu masyarakat melihat bahwa ekspresi atau keinginan untuk mencopot beberapa elemen yang bersangkutan itu, saya kira suatu sikap yang proporsional dan saya kira juga tidak berlebihan. Saya kira hal ini landasannya adalah sekali lagi landasan pro kemanusiaan, sehingga siapapun yang menginjak-injak harga diri manusia maka dia memang layak mendapatkan hukuman tertentu. Bahwa mekanismenya seperti apa itu nanti akan ada bahasan berikutnya dari pihak yang berwajib itu sendiri. Jadi alasan yang mendasar adalah jatuhnya korban jiwa 6 orang anggota Laskar FPI ini terkait dengan pelanggaran HAM berat gitu ya. Kategori ya. Jadi apa itu yang menjadi alasan mungkin adanya wacana usulan pencopotan Kapolri, Kapolda dan petugas Polri lain yang terkait dengan insiden tersebut. Dan saya kira perlu tambahkan karena menyangkut dengan pelanggaran HAM yang kategori berat, saya kira sudah selayaknya bahwa satu, secara nasional Komnas HAM memang harus melakukan tindakan konkret, tapi kemudian ketika proses politik hukum yang ada di negeri ini yang kemudian tidak hopeful, yang tidak bisa diharapkan secara maksimal, maka saya kira tidaklah berlebihan pula kalau di antara masyarakat yang terkecewakan ini kemudian melangkah lebih jauh. Kemanakah? Ke HAM internasional. Saya kira relevansinya cukup kuat, tapi kita percayakan dulu kepada Komnas HAM negeri ini, tapi kemudian Komnas HAM Indonesia pun saya kira cukup relevan ketika kemudian melakukan koordinasi dengan HAM internasional. Oke. Saya berpindah ke Pak Sugeng Waras. Pak Sugeng, terkait dengan simpang siurnya penyebab dan kondisi aktual dari insiden, mayoritas responden lebih mempercayai sumber berita dari versi FPI. Pak Sugeng selaku purnawirawan tentu berpengalaman dengan yang namanya kejadian insiden tembak-menembak lah secara umum. Ini ada insiden, terus semuanya ditembak mati oleh petugas ini. Ini kira-kira gambarannya seperti apa? Medan insiden ini seperti apa gambarannya? Silakan Pak Sugeng. Terima kasih kesempatan yang diberikan ke saya. Begini ya, saya tidak ada pamrih apa-apa. Kecuali sisa umur saya ini, saya baktikan, saya abdikan untuk kebaikan dan kemajuan agama, bangsa, dan negara. Maka mohon maaf, saya tidak bisa dipaksa atau mengatakan secara terpaksa apakah polling itu benar atau tidak. Saya tidak bisa gitu. Tapi saya ingin mencoba menggambarkan. Saya awali tidak langsung apakah baku tembak atau tembak menembak itu benar atau salah, kemudian seperti apa. Saya akan mencoba membawakan dari sononya, dari dari payungnya. Dengan gitu nanti barangkali saya tanpa menjelaskan tentang tembak menembaknya sendiri, orang akan sudah bisa menjawab, oh iya benar, oh iya. Sehingga masyarakat silakan. Setelah mendengar penjelasan saya tentang kaitannya dengan saya sebagai purnawirawan, mana yang benar? Apakah versi FPI atau versi polisi? Jadi marilah saya ajak berpikir. Negara itu terdiri ya dari pemerintah, TNI Polri atau itu termasuk pemerintah ya. Kemudian ada rakyat, ada wilayah, di samping itu juga harus ada pengakuan secara hukum dari negara lain, termasuk negara tetangga. Itu yang pertama. Nah, karena ada negara, tentu negara itu punya cita-cita. Yang cita-cita itu dikerucutkan menjadi tujuan nasional. Berarti tujuan nasional terdiri dari kepentingan nasional, itu dulu.
Nah, di dalam mencapai itu kita tidak bisa bahwa kita karena tidak menjadi negara berdiri sendiri ya, kiri kanan kita itu ada negara lain. Maka kita di dalam menuju ke sana tidak terlepas daripada perkembangan-perkembangan yang ada. Istilahnya bisa perkembangan luar negeri dan dalam negeri, yang kalau kita istilahkan itu suatu strategi, jadi perkembangan bagaimana ditinjau dari segi ideologi, politik, ekonomi yang kita ringkas menjadi geografi, demografi, kondisi sosial, serta faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, nanti berangkat dari situ, saya tanpa menjelaskan itu benar atau salah, mana yang lebih benar, versi FPI atau polisi, nanti silakan diikuti dengan seksama. Saya pelan-pelan menjelaskan biar jelas. Begini, jadi perkembangan dari luar negeri termasuk dalam negeri kita juga seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, di dalam analisis strategi kita itu mengatakan bahwa ternyata perkembangan itu cenderung kepada perubahan secara cepat dari multidimensi. Gitu. Nah, maka dengan perkembangan yang perubahan yang cepat ini mengakibatkan penyikapan terhadap pertahanan negara kita menjadi berubah juga. Kita masih ingat dulu jadi satu ya, TNI Polri itu yang kita kenal dengan ABRI. Nah, dengan perkembangan itu akhirnya timbullah perundang-undangan peraturan yang mengatakan TNI dipisah dengan Polri. Nah, dengan pemisahan itu pasti ada plus minusnya. Nah, yang saya singgung tentang Polri itu sendiri. Polri di dalam aturannya dia mempunyai peransi untuk mengayomi, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat. Di samping juga melaksanakan penegakan hukum. Ini berat bagi Polri. Bayangkan mengayomi, melindungi tapi campur dengan penegakan hukum. Nah, di samping itu lebih ngeri lagi ada namanya mengatasi pemberontakan bersenjata dalam negeri. Saya ulangi, pemberontakan dalam negeri. Tugas ini luar biasa. Tapi itulah undang-undang jadinya begitu. Tetapi apa akibatnya? Kita dari TNI juga sebenarnya ragu, mampu nggak ini polisi? Karena polisi itu disaranai yang seperti itu, orangnya, senjatanya. Seandainya ini pemberontak itu lebih keras, lebih banyak, lebih kuat daripada dia, loh, akibatnya apa? Jadi sekali lagi dalam undang-undang itu perlu kita tinjau lagi. Mampu enggak? Memang dalam pelaksanaan, dalam Undang-Undang nomor 32 tahun nomor 34 tahun 2004 itu ada pemisahan masing-masing, tapi ada tugas-tugas saling bantu. Nah, seandainya ini dicapai, itu memang betul, hanya pelaksanaan susah. Faktanya polisi kasarnya tidak pernah merasa berat. Kasarnya sudah nggak perlu dibantu, bisalah kita. Itu. Ini menurut versi polisi. Tetapi dengan adanya undang-undang itu, akhirnya ya entah berapa orang lah, berapa kelompok diikutkan. Yang penting ada TNI, ada polisi. Tapi sebenarnya itu ada aturannya yang bagaimana seharusnya. Dan itu bukan berdasarkan penentuan dari polisi, tapi yang menentukan itu negara. Negara, dalam hal ini presiden. Ya, dalam hal ini presiden. Jadi dalam sasaran seperti ini banyaknya polisi berapa, TNI berapa, itu harus ada keseimbangan. Maka kembali dalam saya menjawab pertanyaan ini, mana yang lebih bagus, apakah versi FPI atau versi polisi? Itu saya tengarai ada 3 kacamata. Yang pertama harus seimbang kita menilai itu. Yang kedua juga harus integral. Dan yang ketiga solusinya harus kena, itu satu sisi. Tapi sisi lain dalam penilaian kita apakah ini Polri benar enggak dalam tembak penembakan itu, kita lihat yang pertama ya.
Yang pertama dari objektivitasnya. Jadi kita nilai harus betul-betul objektivitas. Kemudian dengan peransinya, apakah peranan dan fungsi Polri itu sendiri. Dan yang terakhir tentang transparansi. Nah kalau 3 hal ini kita pegang, jadi kita nggak asal ngomong karena ada profesionalisme, kemudian ada objektivitas, ada transparansi, jadi ini sudah nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Gitu. Itu yang kita berkaitan dengan nanti arah ini. Nah kemudian dengan adanya beberapa pendapat dari beberapa elemen, dari beberapa kelompok yang berbeda-beda, saya hanya menceritakan. Ya ini mohon maaf, seumur saya yang 70 tahun sekarang ini, kalau di teman saya yang orang nggak banyak kenal saya ya, tapi kalau Pak SBY jelas kenal, karena pernah jadi kepala negara, itu angkatan saya. Jadi seangkatan saya Pak SBY itu atau 5 tahun lebih di atasnya atau 10 tahun di bawahnya, setidak-tidaknya merasakan namanya kontak tembak atau tembak-tembakan itu antara kita dengan musuh. Nah saya berangkat dari situ sehingga saya akan menganalisa bagaimana kira-kira gambaran versi polisi terjadi tembak-menembak. Ya, saya ada 3 hal yang saya tinjau. Yang pertama, medan, musuh, dan situasi itu sendiri. Sekarang kita lihat. Bicara medan ya. Medan itu daerah maksudnya. Kebetulan kilometer 50 saya pernah di situ. Secara nggak sengaja saya bawa mobil dari Jakarta ke Bandung, ban saya meletus. Persis kilometer 50. Nah sambil nunggu ban saya dikerjain sama tukang tambal ban, saya melihat-lihat situasi di situ. Oke, jadi situasinya sudah saya pegang, situasi medan sekitar. Terus yang kedua, kita tinjau dari profesionalisme atau tugas-tugas polisi. Kalau polisi dalam itu menyampaikan dalam rangka penyidikan atau penyelidikan katakanlah ya, atau kalau kita dengar dengan bahasa surveillance, lah itu ada aturannya kan, ada protapnya, ada shopnya. Sebenarnya dibolehkan seperti apa penguntitan itu? Apakah harus kontak tembak? Atau harus mepet terus? Apa cukup dari jauh? Lah itu sangat dinamis. Nah sekarang begitu bicara kontak tembak, kita lihat dari versi sumber-sumber lain tentang sebelum terjadi peristiwa itu, di mana iring-iringan ini yang terdiri dari 8 kendaraan itu, 4 kendaraan ini, nah itu mesti kita harus melihat mana yang bisa kita percaya. Nah, ini banyak orang yang nggak paham bahwa itu merupakan narasi pembenaran. Ujung-ujungnya sebenarnya menuju kepada keadilan hukum. Maksudnya apa? Masing-masing pihak mencari narasi yang menurut dia benar. Nanti disusul pihak lain ganti menyalahkan pembenaran itu. Susul lagi terus begitu. Nah, kalau ukurannya masing-masing ya tidak ada yang salah, semuanya benar, iya kan? Maka di samping tadi disampaikan tentang hasil polling, saya melihat dari segi cuaca medan tadi. Dari segi medan yang terbuka seperti itu, di dekatnya di situ ada rest area yang kecil ya, bukan rest area seperti kilometer 57 itu kan gede kan. Ini enggak, hanya rest area warung-warung kecil, hanya beberapa buah warung itu aja. Kemudian tidak jauh dari situ aja juga ada perkampungan penduduk. Nah dari informasi warpi yang A1 lah istilahnya kita percaya, jadi memang sudah ada tanda-tanda sebelumnya. Jadi pada jam-jam sebelumnya polisi memang sudah yang di situ. Katakanlah sebagai tim yang apa ya, kalau di gadang bisa atau menjemput bisa, tapi sudah ada di situ. Yang intinya ada di situ. Nah kemudian berkait dengan berangkatnya si rombongan imam besar ini, jamnya kan jelas bahwa begitu rombongan itu datang di situ,
persis setelah ada penghadangan itu atau pemberhentian itu, maka terjadilah kelompok yang 6 orang tadi. Kelompok yang 6 orang tadi turun. Kemudian intinya rakyat mendengar 2 kali tembakan lah. Dan faktanya ada yang ngomong ban kempes dan ada 1 meninggal di situ kan begitu. Jadi dikaitkan dengan, saya bandingkan dengan kotak tembak yang saya ceritakan tadi, di mana ya keseimbangan cerita itu kurang logis. Begini, kalau namanya tembak menembak berarti sepihak punya alat tembak, sepihak juga punya alat tembak. Artinya sama bersenjatanya. Nah kalau sudah gitu, maaf, meskipun saya tentara, saya juga takut dengan bedil itu. Takut. Makanya protapnya dalam militer itu gak boleh kita itu senjata meskipun kosong ditodong-todongkan, nggak boleh. Ada aturannya itu. Karena begitu bahayanya. Kesimpulannya apa? Jadi kalau kita berperang, meskipun kita itu bawa senjata, kita sendiri sebagai manusia biasa juga punya rasa takut. Membayangkan kalau musuh juga menembak saya, begitulah. Sehingga kalau terjadi tembak menembak itu artinya bisa cara mendadak tapi saling menembak, atau bisa secara jauh-jauhan tapi saling berlindung. Kesimpulannya apa? Kedua-duanya sangat berhati-hati karena punya resiko kematian. Jadi saya menjadi heran, kok enak sekali. Tahu-tahu 6 orang mati. Ini sangat nggak masuk akal. Saya membayangkan kok kita kadang-kadang tembak-menembak memerlukan waktu yang lama. Ada mati 1 aja sudah lama waktunya. Tidak gampang menembak orang itu. Apalagi situasi yang saya katakan tadi malam hari loh. Malam hari itu dibatasi kegelapan. Seandainya langsung lainnya berlindung, saling tembak, itu memerlukan waktu. Jadi singkat cerita, kalau misalnya tahu-tahu sepihak aman, sepihak meninggal itu lucu banget. Udah nggak masuk akal. Saya sebagai orang yang merasakan kontak tembak itu berkali-kali, omong kosong itu. Dengan kata lain saya ngomong, siapapun berhadapan dengan saya, silakan. Saya mengatakan itu tidak valid, omong kosong. Berdasarkan pengalaman saya, menceritakan pengalaman orang lain. Jadi intinya tidak mudah kita menembak tanpa korban kita itu. Jadi intinya adalah bahwa untuk mengungkap kebenaran insiden tersebut, kita perlu langkah lebih lanjut agar kita bisa mencari kebenaran yang lebih objektif, komprehensif, transparan, dan profesional. Artinya agar kontroversi perbedaan yang sangat diametral antara versi Polri dan versi FPI ini bisa lebih dipercaya oleh publik luas. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak menyangkut mayoritas responden dari hasil polling ini yang menyatakan perlunya pembentukan tim pencari fakta secara independen agar kebenaran yang bisa diungkap itu lebih objektif, komprehensif, dan transparan. Berarti ini lebih dari sekedar tugas Komnas HAM, tapi melibatkan berbagai pihak secara independen. Ini menurut Pak Sugeng bagaimana? Logis banget. Kenapa? Ini juga diawali dengan keadaan kita, kondisi kita, bagaimana pelaksanakan tindakan hukum yang kita lihat selama ini. Masyarakat ini sudah enggak bodoh lagi lah. Di samping itu juga HP ini multifungsional. Enggak bisa gampang bohongi, enggak bisa gampang menyembunyikan sesuatu. Dari sini. Nah, maka dari sini kita terlihat bahwa penegakan hukum sekarang ini masih tidak seimbang. Saya ambil contoh yang jelas ya. Itu Harun Masiku, Joko Chandra, mana sampai sekarang?
Iya kan? Udah, itu dari segi kriminal. Sekarang dari segi kerumunan. Banyak dari, ya katakanlah, orang yang pro atau yang dekat dengan rejim, dia seperti nggak ada hukum yang berlaku. Kemarin waktu pilkada, kita lihat itu anaknya Pak Jokowi, ya kita maklum ya, terpilih. Entah pun gimana caranya, yang jelas kita terpilih, berarti kan mendapat suara terbanyak. Nah, tapi kan akhirnya sama kan, itu secara manusiawi meluangkan kesenangannya, hiburannya untuk bersenang-senang, nggak pakai masker, gerombolan seperti itu. Mana ada teguran? Nggak ada. Bandingkan dengan si HP Rizik. Coba saya mulai ya. Sejak mau pulang, itu sudah ada instruksi atau arahan atau dipersilakan oleh Menko Polhukam. Silakan, yang mau jemput silakan. Pak Mahfud bilang begitu kan? Nah, mungkin karena rasa rindunya, rasa simpatinya dan macam-macam, akhirnya tanpa disangka-sangka yang datang begitu berjubel. Nah kalau sudah gitu, apakah ini mutlak kesalahan Imam Besar Habib Rizik itu? Apakah mutlak? Itu yang pertama. Yang kedua juga tentang panggilan ya. Ya karena ada teknis-teknis, memang pernah itu, ini cara-cara kasar betul. Saya tahu 74 sudah jadi Kum dan Koramil di Irian. Irian masuk lagi Wamena masuk lagi Piramid. Jadi daerahnya orang yang masih pakai koteka itu. Saya juga begitu dulu. Kalau kepala suku dipanggil susah, kasih amplop, kasih isi peluru yang sudah kita kosongkan. Nah dia akan datang. Nah itu waktu dulu. Mungkin untuk sekarang ini misalnya manggil HRS terus pakai Brimo, pakai senjata, ini ya dibikinlah secara nalar. Jadi sudah namanya kesewenang-wenangan, warnanya menggunakan kewenangan, menggunakan kekhususan itu nampak di situ. Nah ini dilihat dari kaca mata hukum. Mungkin alasannya udah dipanggil nggak mau, tetapi apakah langsung seperti itu? Dengan berputar-putarnya informasi, ya orang membayangkan yang paling takut dong. Mungkin nanti bisa terjadi, ya ini maaf, saya pernah menyatakan itu sebelum ini, bisa dicek tulisan saya. Jadi bisa jadi ketidakhadirannya HRS itu karena berpikir, saya ini dipanggil betulan, kalau misal dipanggil kira-kira bisa balik enggak ya? Mungkin ditahan lama, mungkin tidak pulang. Kan ini sehingga ada rasa takut. Nah, jadi memang kan lebih kalau misalnya waktu itu polisi memberi jaminan, oke lah, enggak ada lah. Kalau sekarang masalah kerumunan ya kerumunan. Tapi kenyataannya fakta begitu sampai di sana kan langsung kasihkan surat penangkapan dan masalahnya diperkembang tidak hanya kerumunan, malah kerumunan itu belum dibicarakan sampai sekarang yang saya dengar. Jadi dari awal pembicaraan kemarin investigasi itu baru sekitar FPI yang ditanya. Jadi belum ditanya kerumunan. Nah itu larinya ke politik itu, ke politik. Nah itulah. Jadi intinya begini, untuk berbuat rakyat takut atau tidak itu juga tergantung dari cara-cara kita. Kalau betul-betul kita menerapkan hukum secara betul, saya yakin semuanya paham, karena kita juga nggak mau lah jadi masalah itu, nggak mau. Tapi sebaliknya juga harus disadari, toh polisi juga manusia biasa ya, punya rasa marah, punya rasa lapar, punya rasa jengkel, itu pasti. Hanya masalahnya kenapa mata polisi ini nggak pernah dibuka pada kasus-kasus yang lain. Baguslah, nangkap HRS bagus, itu ketegasan, salut. Tapi bahaya yang lain ditangkap juga, jangan hanya separuh-separuh. Mungkin polisi akan bagus citranya. Jadi jangan hanya sepihak. Jadi seperti sekarang itu polisi di bawah tekanan. Iya.
di bawah tekanan harus menjalankan ini. Nggak bisa. Jangan melihat pejabatnya, lihat fungsinya. Kepolisian adalah lembaga yang sangat mulia, lembaga yang sangat strategis, yang harus kita muliakan, yang harus kita segani, yang harus kita banggakan, yang harus kita cintai. Jadi jangan enteng anggap polisi. Tidak ada polisi, negara itu kacau. Tetapi harus dibawa orang yang betul-betul bisa membawa yang saya katakan tadi. Jangan asal punya kewenangan akhirnya ya itulah. Ini rakyat merasakan. Gak usahlah kita malu-malu, gak usah kita tutupi. Rakyat merasakan itu. Dan paling peka kalau misalnya tanpa dikasih tahu, polisi juga merasa sendiri. Gitu loh. Waras. Kembali ke Pak Agus Wahid. Jadi masih hal yang sama. Jadi dalam rangka mengungkap kebenaran yang lebih objektif, komprehensif dan transparan terkait dengan kontroversi penembakan mati 16 Laskar FPI oleh Polri ini, ternyata mayoritas responden menyatakan perlunya pembentukan tim pencari fakta secara independen. Menurut analisis Pak Agus gimana? Ya, saya kira persentase responden yang demikian besar itu menunjukkan suatu responsivitas masyarakat yang menghendaki suatu kebenaran faktual, bukan kebenaran yang kamuflatif. Dan saya kira saya melihat ada satu urgensi bahwa masyarakat dari seluruh elemen merasa terpanggil atas kasus ini yang sebenarnya esensinya adalah mendambakan suatu keadilan. Di sana ada problem, ada tragedi, tapi kemudian ketika diungkap persoalannya, lalu persoalan seperti apa? Titik akhirnya, ketika kemudian ada suatu langkah, saya membaca kemarin bahwa persoalan penembakan kemarin itu akan ditangani atau dihandle oleh Baris Krim. Saya kira langkah yang relatif belum maksimal. Karena tadi apa yang disampaikan Pak Sugeng Waras tadi, ada sebenarnya esensi distrust dari masyarakat terhadap processing penegakan hukum. Nah, karena itu sungguhlah proporsional ketika masyarakat menghendaki keterlibatan berbagai elemen. Di sana ada elemen Komnas HAM jelas, ada elemen-elemen yang lain dan sebagainya. Dan saya kira ini sekali lagi suatu keinginan kuat, ingin menunjukkan suatu keadilan di mata Indonesia ini. Dan bicara tentang keadilan ini juga sangat esensial, seperti tadi disampaikan bahwa di sila kedua pun sudah bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adil sebenarnya merupakan tahapan awal. Manusia menghendaki suatu keadilan, tapi ketika keadilan tercabik-cabik, maka muncullah sebuah reaksi, beragam reaksi, dan kita tahu bahwa ketidakadilan yang semakin menguat, yang semakin akut ini justru menimbulkan problem persatuan. Padahal sila ketiga bicara bagaimana idealitasnya tentang persatuan. Persatuan menjadi modalitas tentang pembangunan negeri ini, bangsa ini menjadi kuat dan sebagainya. Tapi ketika bicara keadilan dirobek-robek atau disempoyokan katakanlah, maka ini menjadi problem besar. Nah, karena itu ketika tadi bicara tentang keinginan masyarakat tentang pencari fakta dan kemudian timbullah suatu tim independen, saya kira ini sungguh proporsional. Satu hal Mas Irfan, bahwa ketika bicara tragedi ini, saya melihat banyak catatan bahwa yang empati terhadap upaya ini bukan hanya Muslim, bukan hanya FPI, bukan hanya yang pro atau cinta Habib, tapi yang lain
juga sangat menghendaki itu, Mas. Saya kemarin baca tentang beberapa yang menghendaki komite independen ini, diantaranya saya catat Setara Institut. Saya melihat bahwa beliau komite tentang kemanusiaan, bahwa beliau selama ini sesungguhnya tidak sejalan dengan langkah-langkah Habib, tapi ketika bicara kemanusiaan, beliau tampil menyatakan I have to do for Habib. Dalam konteks ini adalah penegakan hukum tadi. Saya melihat kemarin juga ada dari komunitas Dayak atau masyarakat Kalimantan. Mereka menyatakan, saya selama ini berseberangan dengan Pak Habib. Tapi ketika bicara kemanusiaan, kami merasakan ada hal yang terluka mendalam. Dan saya kira ini adalah panorama bahwa siapapun manusia ketika dicabik-cabik haknya, diinjak-injak haknya, harga dirinya, maka muncullah rasa kemanusiaan secara manusiawi, secara fitrah akan muncul. Karena itu mereka memunculkan ekspresi tentang perasaan kemanusiaan tadi, perasaan yang sama bahwa harga diri manusia ini harus diangkat kembali dengan langkah apa? Langkahnya adalah penegakan hukum. Nah, dalam konteks inilah maka tim independen menjadi urgensi yang kuat dalam rangka menunjukkan suatu karya yang kredibel terhadap pencarian fakta ini. Saya kira ini yang perlu kita respon bersama tanpa bermaksud melecehkan atau tidak percaya kepada lembaga tertentu katakanlah Polri, tapi inilah realitas. Inilah realitas yang perlu kita hargai bersama, bahwa di sana ada problem distrust, sehingga kemudian bagaimana mewujudkan trust tadi, maka berilah kesempatan tim pencari fakta, dan ini saya kira solusi yang bijak. Sekali lagi, dengan keberagaman elemen yang terlibat di tim pencari fakta, maka potensi validitasnya cukup kuat. Mungkin gitu, Mas. Terima kasih, Pak Agus. Saya kembali ke Pak Sugeng Waras. Mayoritas responden masih menyatakan bahwa Polri belum menjalankan fungsi kepolisiannya dengan memperhatikan 3 hal yang mendasar. Dalam hal ini adalah 1, penegakan HAM, 2, penegakan hukum, dan ketiga, penegakan keadilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga moto polisi yang promoter, profesional, modern, terpercaya, ternyata diuji dengan adanya insiden tanggal 7 Desember 2020 ini. Bagaimana menurut pandangan Pak Sugeng menyangkut eksistensi fungsi kepolisian sekarang ini dan dinamika tantangannya, khususnya terkait dengan kejadian yang baru saja terjadi ini? Terima kasih, Mas Evan. Saya juga menyinggung tertarik tadi disampaikan oleh Pak Agus tentang kemanusiaan. Ya. Jadi begini, ini menarik kalau kita bicara polisi. Memang polisi itu mulai hal yang untuk ketertiban sampai pelanggaran itu urusannya polisi. Jadi kita salut, kita betul-betul tugas pokoknya itu berat. Begini ya, kita bicara hukum pasti terkait bicara HAM. Hukum diciptakan untuk mengatur. Kemudian setelah diatur, maka di situ ada suatu yang mengikat. Iya kan? Diatur supaya orang mematuhi perintah dan menghindari larangan. Nah, itu mengikat. Kemudian juga ada hal yang memaksa. Kalau itu dilanggar, dua-duanya itu, maka akan diberikan hukuman. Itu yang sifat memaksa. Jadi di situ hukum itu mengatur, kemudian ada memaksa dan ada, mengikat, dan ada yang memaksa. Nah, sedangkan HAM itu sendiri, HAM itu sebenarnya aslinya ya bicara ya tentang manusia. Jadi kita janganlah menilai HAM itu pasti seperti apa. Yang sebenarnya Bapak HAM itu sifatnya tidak akan mempengaruhi, tidak akan membohongi, dan tidak akan
mempunyai tujuan tertentu, kecuali memang ya prinsip-prinsip tentang kemanusiaan. Hak asasi manusia itu apa? Wajarnya apa? Seperti apa? Maka dengan itu menjawab dari pertanyaan Mas Irfan tadi. Jadi memang begitu dikaitkan hukum, HAM dan keadilan. Ya saya nggak banyak cerita lah, tapi fakta saja. Fakta. Sebenarnya antara kebenaran dan keadilan itu juga susah. Orang dibuat seadil-adilnya belum tentu dianggap benar. Orang dibuat sebenar-benarnya belum tentu dianggap adil. Jadi lucu kan? Dibuat benar belum tentu dirasa adil, dibuat adil belum tentu dirasa benar. Oleh karena itu dibuatlah hukum-hukum yang seperti ini. Sehingga secara norma ada ukuran atau tolak ukur bagaimana yang benar dan bagaimana yang adil. Nah, kemudian dikaitkan dengan independennya jelas. Nggak usah kita bicara independen, sebenarnya HAM itu sendiri sudah independen. Tidak akan dicampuri masalah-masalah politik, tidak akan dicampuri masalah-masalah lain. Apalagi kalau dikasih embel-embel yang independen itu lebih kuat. Dan saya rasa begitu, karena melihat kondisi penegakan hukum memang belum bagus, ya perlu ditangani yang itu. Nah sekarang dikaitkan ini, kita juga nggak boleh gegabah. Kalau di istilah militer itu ada namanya tingkatan strategi, turun ke operasional, turun ke taktis dan teknis. Jadi secara operasional, ya mungkin sekarang penguasa terutama polisi itu menang-menang terus. Apapun yang dilakukan benar, jadi menang lah. Itu secara taktis operasional. Tapi secara strategi sebenarnya dia kalah. Ya, bedakan. Jadi strategi itu terdiri dari operasional. Kemenangan di operasional bisa menerima kekalahan di tingkat strategi. Polisi memang dengan narasinya, dengan kelebihannya, apalagi namanya ada diskresi polisi, wah itu luar biasa. Carilah pasal apa saja, akhirnya dia tetap menang. Dan memang benar, hukum berkata begitu. Tapi itu adalah kemenangan operasional. Secara strategi kalah, karena rakyat tidak puas. Internasional misalnya tidak puas. Ya, itu jadi selalu diingat, menang operasional tetapi kalah dalam hal strategi. Jadi lingkup yang kecil menang, tapi sebenarnya dilihat dari kacamata yang lebih luas kalah. Kalahnya apa? Ya itu tadi, di samping kurang profesional karena tidak adil, dia juga kurang dipercaya ya karena tidak adil. Nah ini tergantung polisi. Kalau mau mendengarkan, ya ini maaf, saya bicara bukan karena benci. Tidak. Orang bodoh yang benci kepada polisi. Seperti yang saya katakan tadi, polisi itu adalah lembaga yang mulia dan terhormat. Oleh karena harus diisi orang-orang yang berakhlak mulia, berjiwa besar dan terhormat. Sayang sekali kalau lembaga itu begitu terhormatnya diisi orang-orang yang katakanlah hanya menjalankan perintah atasan saja. Kalau di dalam militer ada loh, perintah atasan yang bagaimana yang kita anut? Ya perintah atasan yang benar. Kalau perintah atasan yang menyesatkan tidak perlu kita ikuti. Begitu. Kira-kira begitu Mas Irwan. Yang telah terjadi ini, menurut Pak Sugeng, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh institusi Polri? Ya jelas. Jelas, yang gampang saja. Pada waktu dia terjadi itu dikarenakan dia menguntit, yang istilah ini ya surveillance atau sebenarnya apa ya, telusur jejak atau jejak fisik lah gitu ya. Itu ada aturannya, jangankan menyakiti,
mengasari, istilahnya membuat lecet, membuat ini aja sudah di luar ini kok. Kecuali dalam keadaan terpaksa, polisinya baik-baik, tahu-tahu dihantam orang ya wajib dia bela diri. Lah ini Terdesak. iya terdesak. Lah ini ceritanya kan nggak seperti itu, nggak seperti itu. Udahlah, sebodoh-bodohnya orang ketawa geli melihat pernyataan tembak menembak itu sudah. Apalagi kalau bicara di hadapan saya yang saya sering merasakan seperti itu. Omong kosong. Oke, terima kasih Pak Sugeng Waras. Saya kembali ke Pak Agus. Kita sepakat ya dengan apa yang disampaikan Pak Sugeng Waras bahwa institusi Polri itu seharusnya menjadi institusi yang kredibel, punya integritas, punya marwah, dan disegani oleh semua pihak karena menjalankan tugas sesuai amanah konstitusi. Kira-kira ke depan terkait dengan apa pandangan mayoritas responden yang masih menyatakan bahwa Polri belum menjalankan fungsi kepolisiannya dengan memperhatikan aspek penegakan HAM, hukum, dan keadilan, kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi Polri ke depan sehingga Polri bisa betul-betul melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat yang memang didengung-dengungkan juga oleh institusi Polri. Bagaimana? Saya mencoba menggandeng apa yang disampaikan tadi Pak Sugeng Waras. Sekaligus juga menggandeng suatu gerakan yang dikibarkan oleh Habib kita. Tadi Pak Sugeng Waras menyampaikan tentang Polri itu satu institusi yang mulia, yang harus tunjukkan marwahnya. Karena itu perlu diisi oleh orang-orang yang berakhlak. Saya kira dalam konteks ini Habibuna juga mengibarkan persoalan akhlak. Saya kira menjadi relevan, menjadi krusial karena akhlak yang baik maka ia akan mengekspresikan berpikir dan bertindak yang pasti akan menghadirkan suatu kebaikan, suatu keteraturan, suatu jelmaan yang pasti akan memberikan nilai-nilai yang konstruktif. Nah, tapi sebaliknya, ketika akhlaknya itu yang mazmumah, akhlak yang tidak baik, maka akan terjadilah suatu tindakan-tindakan yang berlawanan dengan, dalam konteks ini, dengan kebayangkaraannya, yang benar-benar melecehkan harga diri manusia, yang kemudian juga melukai atau menodai kemuliaan lembaga itu sendiri. Karena itu dimensi akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji ini perlu dirembeskan dalam tataran sikap, tindak, bahkan juga pemikirannya. Maka di situ ada suatu konsep namanya tazkiyatul khuluq, pembersihan akhlak dalam konteks dari hati sanubari, kemudian refleksi kepada pemikiran, kemudian akhirnya melahirkan suatu tindakan yang akan sesuai dengan konstitusi, dengan Pancasila, dengan perangkat undang-undang itu sendiri. Saya kira ini menjadi fondasi gitu Mas. Nah tentu ada tahapan-tahapan ketika bicara profesionalisme dan sebagainya, itu adalah binaan-binaan yang sifatnya teknikal, tapi ada ruh yang mendalam, yaitu tentang akhlak itu. Sekali lagi, bahwa akhlak adalah suatu platform yang mendasar ketika kita kaitkan dengan kehadiran Rasulullah masa yang lalu. Beliau disampaikan bahwa aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Maka itu adalah hal yang sangat mendasar. Dan revolusi akhlak yang disampaikan atau dikumandang oleh Rasulullah menjadikan manusia menjadi beradab. Masyarakat jahiliyah Arab saat itu menjadi terangkat, dan akhirnya kepada itu bukan hanya masyarakat jahiliyah saja, tapi kemudian seluruh umat manusia. Nah, dalam konteks Indonesia saya kira apa yang diserukan Habibuna tentang akhlak tadi menjadi sangatlah relevan, bukan hanya kepada satu institusi yang sekarang menjadi sorotannya adalah Polri, bukan hanya itu, tapi seluruhnya gitu Mas. Nah, saya kira
tadi apa yang sampaikan Pak Sugeng tadi adalah bagaimana institusi Polri ini diisi oleh orang-orang yang berakhlak, maka saya yakin Polri ke depan ketika diisi oleh orang-orang yang berakhlak tadi pasti akan muncul komitmen kemanusiaan yang luar biasa yang sejalan dengan rel-rel hukum dan konstitusi. Dan itu pasti gitu Mas, tidak bisa kita ragukan. Tapi kemudian ketika akhlaknya yang mazmumah, yang rusak itu, maka dia akan selamanya sejalan dengan para sponsor, para pihak yang menghendaki kooptasi yang macam-macam, yang akhirnya apa? Negeri ini akan dikacau balaukan, akan diinjak-injak, dan akhirnya akan, mohon maaf, semoga tidak sampai terjadi, maka kata-kata akan terjadi, walaupun itu secara model baru. Nah, sekali lagi, Polri masa depan harus tampil sebagai lembaga yang kembali kepada marwahnya, yang kembali kepada landasan hukum idealitas tentang kepolisian tadi, tapi juga harus jalan dengan konstitusi dan undang-undang dasar dasar negara kita. Tapi sekali lagi, akhlak adalah hal yang sangat fundamental. Terima kasih Pak Agus. Sahabat Muslim, pemirsa Front TV yang budiman, sebelum kita rangkum hasil talkshow pada kesempatan kali ini, saya persilahkan masing-masing narsum untuk menyampaikan simpulan terkait dengan talkshow kita berkaitan dengan kontroversi penembakan Laskar FPI yang dilakukan oleh polisi. Silakan Pak Sugeng Waras dulu. 1-2 menit Pak. Terima kasih. Jadi kesimpulannya begini. Yang pertama, polisi harus menyadari, harus jujur bahwa tugas-tugas polisi yang kita rasakan saat ini belum optimal, bahkan mengecewakan. Bukan hanya belum optimal, bahkan mengecewakan. Apanya yang kecewa? Yang pertama tentang ketidakadilan, yang kedua tentang ketidaktransparan. Oleh karenanya kita berharap polisi kembali sesuaikan dengan motonya. Ada 3. Yang pertama profesional, yang kedua objektif, yang ketiga transparan. Kalau soal modern dan lainnya itu bubu-bubu lah ya. Bahwa profesional, betul-betul dia profesional sebagai polisi negara, bukan polisi pemerintah. Kalau pemerintah hanya melakukan kata pemerintah, tapi kalau polisi negara, dia akan memegangkan negara yang terdiri dari pemerintah, ya rakyat, ya wilayah. Itu. Terus yang kedua objektif. Ya objektif lah pola pikir dan pola tindaknya itu. Ya kan? Kalau yang melanggar itu ada A, ada Z, perlakukanlah semua sama. Jangan kembali karena ketidakprofesionalismenya. Dia hanya cenderung melakukan apa yang katakan pemerintah, tidak memperhatikan keluhan rakyat. Ya akhirnya dia menjadi tidak objektif. Pihak yang dianggap tidak pro pemerintah ditangani serius. Bagi yang pro, sorry, jelek sekali itu. Saya bukan karena dari tentara, tapi saya sebagai rakyat memohon dengan hormat, tinggalkan cara-cara itu. Percayalah, memang pahit saya ngomong, tapi demi marwah, demi polisi yang saya cintai, saya kepengen polisi saya profesional, objektif dan transparan. Semoga ke depan akan dibawa oleh orang-orang yang bisa membawa ke arah ini. Terima kasih. Dari Pak Agus. Ya, peristiwa 7 Desember yang lalu sudah terjadi, dan dalam perspektif keagamaan itu sudah merupakan takdirnya bagi 6
Laskar FPI insya Allah syuhada. Beliau-beliau itu insya Allah sedang senyum. Tapi ketika bicara takdir, justru di situ ada makna, ada hikmah besar, ada blessing in disguise dari tragedi itu. Pertama, tragedi itu menimbulkan reaksi yang luar biasa, yang begitu masif di tengah masyarakat, baik sebagai muslim ataupun non-muslim, dan lintas batas, karena di sana bicara tentang kemanusiaan. Maka kami sangat berharap bahwa Polri dan siapapun anak bangsa di negeri ini, ayo kita renungkan kembali dasar negara kita, Pancasila itu, yang telah memberikan spiritualitas yang luar biasa. Bicara kemanusiaan, bicara politik dalam konteks persatuan, bicara keadilan, bicara macam-macam. Dan dalam konteks ini saya kira menjadi ruh utama tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Coba kita sama-sama renungkan kembali ketuhanan. Tuhan dalam konteks Islam adalah Allah. Allah menitahkan apa, memerintahkan apa. Saya kira ini menjadi suatu renungan mendasar, karena Allah memerintahkan dan atau melarangnya itu demi kebaikan umat manusia dan demi kebaikan seluruh elemen yang namanya makhluk. Elemen manusia sebagai makhluk, yang lain juga ada makhluk, misalnya lingkungan. Coba kita renungkan kembali. Maka dalam konteks ini, ketika kita kembali kepada jati diri atau ruh utama tentang Pancasila itu, insya Allah akan terjadi processing kebaikan bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Tidak hanya dalam konteks bernegara, tidak hanya dalam konteks bermasyarakat, tapi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara bagi siapapun. Nah, karena itu, kalau kita benar-benar sebagai bangsa Indonesia, maka kita memang sudah selayaknya mengimplementasikan spiritualitas Pancasila ini, yang insya Allah dalam konteks keagamaan tidak ada satupun yang bertentangan dengan nilai-nilai agamis, apakah Islam ataupun yang lainnya. Dan saya kira spiritualitas inilah yang perlu kita bumikan kembali, not just talking, bukan hanya verbal, tapi wujudkan dalam konteks tindakan secara operasional. Dan saya kira implementasi spiritualitas Pancasila ini menjadi kata kunci. Kita harus melihat bahwa Pancasila bukan sekedar komitmen politik, tapi harus menjadi landasan ideologis dalam bernegara dan dalam bermasyarakat. Bermasyarakat dalam konteks apa? Dalam bernegara seperti apa? Tentu semua langkah-langkah, semua bidang bisa merujuk ke arah sana.